Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Niputu Sinta Maha Puspita Dewi. Saya dari Prodi Ilmu Komunikasi jurusan Dharma Duta, Staf Negeri Empu Kuturan Singaraja. Jadi di sini saya akan mempresentasikan materi mengenai psikologi komunikator. Namun sebelum itu, saya akan menjelaskan pengertian dari psikologi terlebih dahulu. Psikologi merupakan suatu disiplin ilmu yang mempelajari lebih dalam mengenai mental, pikiran, dan perilaku manusia. Disiplin ilmu ini juga meneliti alur pemikiran manusia dan alasan dibalik tindakan manusia itu sendiri. Selanjutnya yaitu pengertian dari psikologi komunikator. Psikologi komunikator artinya ketika seorang komunikator berkomunikasi dengan seorang komunikan yang berpengaruh tidak hanya apa yang ia katakan atau apa yang ia bicarakan, melainkan juga memerlukan suatu penampilan. Dalam konsep psikologi komunikator ini, proses komunikasi akan sukses apabila berhasil menunjukkan source credibility atau menjadi sumber kepercayaan bagi komunikan. Dalam psikologi komunikator, untuk bisa dipercaya oleh orang lain, yang diperlukan bukan hanya dapat berbicara, tetapi juga memerlukan pemikiran yang meyakinkan, yang artinya tidak dapat menyuruh suatu pendengar saja hanya memperhatikan kita yang berbicara, melainkan dia juga harus tahu siapa yang sedang berbicara atau siapa yang sedang menyampaikan pesan atau menyampaikan sesuatu. Seperti itu. Selanjutnya lagi yaitu menurut pendapat dari Aristoteles menyebutkan bahwa karakter komunikator sebagai etos terdiri atas pikiran yang baik atau good sense, akhlak yang baik atau good moral character, dan maksud yang baik atau good will. Jadi dalam psikologi komunikator ini terdapat pula dimensi-dimensi etos, yaitu yang pertama kredibilitas. Kredibilitas merupakan seperangkat persepsi komunikan tentang sifat-sifat komunikator. Dalam kredibilitas ini juga mengandung dua hal yang ada di dalamnya, yaitu yang pertama, kredibilitas adalah persepsi komunikan, dan yang kedua, kredibilitas berkenaan dengan sifat-sifat komunikator yang selanjutnya disebut sebagai komponen-komponen kredibilitas. Kredibilitas itu tidak ada pada diri komunikator, tetapi terletak pada diri komunikan. Selanjutnya, menurut Jalaluddin, kredibilitas terdiri dari beberapa komponen-komponen penting, yaitu keahlian dan kepercayaan. Keahlian yaitu kesan yang dibentuk komunikan tentang kemampuan komunikator dalam hubungannya dengan topik yang disampaikan. Dan yang kedua, kepercayaan. Kepercayaan yaitu kesan komunikan tentang komunikator yang berkaitan dengan wataknya. Yang berikutnya yaitu ada komponen-komponen yang dapat menentukan kredibilitas. Yang pertama itu ada keahlian. Keahlian merupakan kesan yang dibentuk oleh komunikat tentang komunikator dalam hubungannya dengan topik yang dibicarakan. Indikatornya adalah cerdas dan mampu, ahli dan tahu banyak, berpengalaman dan terlatih. Yang kedua yaitu ada kepercayaan. Kepercayaan merupakan kesan komunikat tentang komunikator yang berkaitan dengan wataknya. Indikatornya adalah jujur, tulus, bermoral, adil, sopan, dan etis atau bisa disebut dengan moral character. Dan berikutnya akan disampaikan atau dipaparkan oleh rekan saya, Ketut Yuni Budiarsini. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Ketut Yuni Budiarsini Dewi. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Selanjutnya yaitu ada atraksi. Atraksi merupakan daya tarik komunikator yang bersumber dari fisik. Seorang komunikator akan memiliki kemampuan untuk melakukan perubahan sikap melalui mekanisme daya tarik fisik. Contohnya, komunikator disenangi atau dikagumi yang memungkinkan komunikat menerima kepuasan. Selanjutnya ada kekuasaan.
Kekuasaan merupakan kemampuan menimbulkan ketundukan seperti kredibilitas dan interaksi antara komunikator dan komunikat. Kekuasaan menyebabkan seorang komunikator dapat memaksakan kehendaknya kepada orang lain karena ia memiliki sumber daya yang sangat penting. Menurut Friend dan Raven, ada 5 jenis kekuasaan. Yang pertama yaitu kekuasaan koersif, yang menunjukkan kemampuan komunikator untuk mendatangkan ganjaran atau memberikan hukuman pada komunikat. Ganjaran ini dapat bersifat personal, misalnya kebencian dan kasih sayang, atau impersonal, misalnya kenaikan pangkat atau pemecatan. Yang kedua yaitu kekuasaan keahlian. Kekuasaan ini berasal dari pengetahuan, pengalaman, keterampilan, atau kemampuan yang ada pada komunikator. Yang ketiga ada kekuasaan informasional, yaitu kekuasaan ini berasal dari isi komunikasi tertentu atau pengetahuan baru yang dimiliki oleh komunikator. Yang keempat ada kekuasaan rujukan. Di sini komunikan atau komunikat menjadikan komunikator sebagai kerangka rujukan untuk menilai dirinya. Yang kelima ada kekuasaan legal. Kekuasaan ini berasal dari seperangkat peraturan norma yang menyebabkan komunikator berwenang untuk melakukan suatu tindakan. Kesimpulannya, psikologi komunikator dapat diartikan ketika seorang komunikator yang berpengaruh tidak hanya dengan apa yang ia katakan, tetapi juga dengan menitik beratkan pada penampilan. Karena dari penampilan yang menarik, itu juga akan meyakinkan komunikat dengan mudah percaya terhadap informasi yang dikatakan oleh komunikator. Sekian dari presentasi kami. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan Param Santi. Om Santi 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 Om.